Saya jadi coach lagi ya Bu ya. Ya, berarti saya jadi coach ya, Bu? Ya. Tidak salah, Bu. Ya apa-apa, azan Ibu ya, kita langsung 15 menit di sini. Ini kan sudah direkam. Baik Ibu, kita mulai Ibu ya. Assalamualaikum Ibu Tuti. Waalaikumsalam, Bu En. Ya Ibu, mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktu sholat Ibu ini. Saya minta waktu sedikit Ibu ya, tidak apa-apa Ibu ya. Saya tidak apa-apa, Bu. Maaf Ibu ya. Begini Ibu, saya sedikit mau curhat ini Bu ya, masalah saya tentang murid saya di sekolah. Ya, Bu. Oh ya, jadi permasalahannya apa ya, Bu? Saya di sini anak saya di sekolah anak murid Ibu ya, itu ada yang menjahili Bu, sering menjahili, terus ada yang bicara tidak sopan, terus ada lagi mereka membalas kejahilan dari temannya, sehingga situasi dari keadaan di kelas itu tidak kondusif lagi dan tidak nyaman lagi Bu, itu masalah saya. Oh ya Bu, jadi permasalahannya ada murid yang membuat kelas menjadi gaduh karena menjahili temannya gitu ya Bu saat belajar, dan sampai menggunakan kata-kata tidak sopan. Ada yang memukul temannya dan yang membuat proses pembelajaran menjadi tercenggung, begitu Bu? Iya Bu Tuti. Jadi dalam percakapan ini hal apa yang ingin Ibu harapkan gitu? Saya berharap Ibu ya, dari percakapan ini ada solusi lah Bu, atau membuka pikiran saya bagaimana menghadapi anak-anak murid tersebut dan perilaku yang lebih baik lagi, terus mereka bisa bersikap sopan dan tidak lagi memukul teman. Oke Bu, sekarang kita masuk pada identifikasi masalahnya saja ya Bu. Di sini jadi Ibu ingin mendapatkan solusi dan ide-ide dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Jadi kira-kira apa sih Bu faktor-faktor penyebab murid tersebut melakukan hal tersebut di kelas Ibu gitu? Ya mungkin faktornya mereka itu kurang perhatian Ibu, ingin diperhatikan secara lebih dan memahami nilai-nilai kebajikan seperti saling menghargai, bersikap sopan santun, terus menolong antar teman. Harapan yang sangat bagus sekali ya Bu. Jadi Ibu ingin murid tersebut berperilaku sopan, tidak menjahili teman, dan tidak suka memukul temannya gitu ya Bu. Sehingga lingkungan belajarnya nanti akan menjadi aman dan kondusif dan tidak ada lagi kekerasan gitu ya Bu. Ya. Nah, gini Bu, kira-kira menurut Ibu indikator berperilaku baik itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya indikator berperilaku baik itu murid itu dia bisa berperilaku sopan, terus saling menghargai, terus memahami nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan bisa melaksanakan atau merasakan kelas yang kondusif gitu Ibu. Itu indikatornya yang bisa saya lakukan kira-kira itu. Oke, jadi menurut Ibu indikator yang baik itu adalah bersikap sopan santun, menanamkan nilai kebajikan, saling tolong-menolong, serta menjaga komunikasi yang baik sesama teman dan saling menghargai agar lingkungan belajar menjadi aman dan kondusif, begitu ya Bu. Kemudian kira-kira apa upaya yang bisa Ibu lakukan supaya dapat merubah perilaku anak tersebut sehingga memenuhi indikator yang indikator yang baik itu Bu? Apa kira upayanya Bu? Upayanya itu yang saya lakukan, yang pertama saya akan menanamkan atau memberi pemahaman kepada siswa bagaimana nilai-nilai kebajikan kepada murid. Terus saya nanti akan membuat sebuah kesepakatan kelas yang mana tentunya dari kesepakatan kelas itu mereka akan tidak mau lagi melakukan hal-hal yang negatif, sehingga mereka akan takut dengan konsekuensi yang akan diberikan oleh guru nanti.
Nah, terus saya juga akan berusaha bagaimana memberi mereka mengeluarkan pendapat-pendapatnya ya Bu ya. Bagaimana untuk berperilaku yang baik itu, sehingga mereka harus sadar akan diri mereka dan mau melakukan hal tersebut. Terus lalu saya akan memutarkan sebuah video inspirasi bagaimana mencontohkan kepada siswa saya untuk mau melakukan hal yang baik yang ada pada video itu. Jadi mereka punya semangat atau contoh yang nyata, sehingga mereka tidak lagi melakukan perilaku yang tidak sopan. Dan juga nanti saya juga akan menggali sebuah informasi kepada orang tuanya agar saya lebih mengenal lagi karakter dan perilaku siswa saya itu. Jadi saya juga bisa mempelajari karakternya di sekolah. Begitu kira-kira. Wah, luar biasa sekali ya Bu, upaya yang akan Ibu lakukan untuk mencapai indikator-indikator tadi. Jadi jika kalau saya simpulkan Bu dari paparan Ibu tadi, bahwa Ibu menanamkan nilai-nilai kebajikan, kesepakatan kelas, dan memutar video inspiratif mengenai perilaku baik, agar memperbaiki perilaku yang negatif yang telah dilakukan selama ini, dan juga mencari informasi tentang murid tersebut di rumah melalui orang tuanya, begitu ya Bu? Baik Bu, bagus sekali upaya yang Ibu berikan. Jadi kapan Ibu nih memulainya untuk melaksanakan upaya tersebut? Kira-kira saya akan melakukannya minggu depan gitu. Sebab semakin baik, semakin cepat itu semakin baik, agar perilaku mereka itu tidak bertambah buruk itu Bu. Ya, luar biasa sekali ya Bu, benar Bu. Semakin cepat semakin baik agar tidak menimbulkan hal-hal buruk lainnya dan yang tidak diinginkan nantinya ya Bu. Sekarang kita masuk pada tanggung jawab ya Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah ini dan apa yang akan Ibu terapkan nantinya gitu? Saya akan melaksanakan rencana ini dengan konsisten dan terus-menerus tentunya, sehingga ada perubahan yang jelas kepada murid saya tersebut Ibu. Oh iya, lalu kira-kira siapa yang terlibat dalam menjaga komitmen tersebut Bu? Saya nanti mungkin akan melibatkan pertama itu kepala sekolah, terus rekan sejawat yang akan membantu saya nanti, dan juga yang sangat penting di sini adalah orang tua murid yang akan menambah kelancaran dari rencana saya tersebut. Iya. Baik Bu, berarti Ibu di sini adanya saling kolaborasi ya Bu untuk kelancaran yang Ibu lakukan nanti. Kemudian Bu, apa tindak lanjut Ibu dalam melakukan ini untuk kedepannya gitu? Yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya, tindak lanjutnya Bu? Ya, tentunya saya nanti akan melakukan sebuah persiapan terlebih dahulu. Terus merencanakan waktu yang tepat untuk membuat keyakinan kelas agar murid-murid saya juga siap melaksanakannya. Terus juga mencari video-video yang menarik untuk ditampilkan dan juga meluangkan waktu untuk mencari informasi mengenai murid ke rumah orang tuanya, dan nantinya saya akan membuatkan jurnal dari pengamatan langsung saya ke rumah siswa. Bagus sekali Bu rencana yang Ibu lakukan. Jadi di sini Ibu nanti akan melakukan persiapan dan merencanakan waktu yang tepat untuk membuat keyakinan kelas gitu Bu. Dan mencari video yang menarik untuk ditampilkan dan juga meluangkan waktu untuk mencari informasi mengenai murid tersebut ya Bu. Begitu ya Bu? Iya, iya Bu, benar. Baik Bu, dari percakapan kita ini Bu, dari awal hingga akhir tadi dapat saya simpulkan bahwa Ibu akan melakukan upaya membuat kesepakatan kelas dan memutar video untuk murid Ibu nantinya, serta mencari informasi mengenai murid yang berperilaku murid ini sebagai acuan untuk lebih mengenal karakter murid tersebut ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, dari percakapan kita tadi, Ibu mendapatkan hal apa dari percakapan kita pada sore hari ini? Saya mendapatkan solusi untuk menghadapi anak murid saya.
terus yang berperilaku kurang baik. Dan saya juga nanti menjadi tahu apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki perilaku tersebut. Nah, mana yang baik, mana yang buruk. Nah, juga saya juga melibatkan orang tua murid ya Bu ya, untuk lebih mengenal karakter murid tersebut nanti. Ya Bu, baik Bu. Alhamdulillah percakapan kita kali ini sangat menarik sekali ya Bu. Dan saya harap Ibu mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang akan Ibu rencanakan dengan penuh kesabaran dan semangat ya Bu. Ya, insya Allah Ibu, saya akan semangat dan selalu sabar lagi dalam menghadapi murid-murid saya tersebut Ibu. Baiklah Bu, kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Kira-kira tidak ada Ibu ya. Sampai di sini mungkin sudah cukup untuk saya Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Kalau begitu saya berharap untuk beberapa minggu lagi setelah Ibu melakukan rencana yang tadi, nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu tentang perkembangan dari murid Ibu. Apakah ada perubahan berdasarkan indikator yang Ibu sampaikan tadi atau tidak gitu. Terima kasih Bu obrolannya untuk sore hari ini Bu. Sampai ketemu di obrolan berikutnya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu ya.